Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kafir itu masuk neraka, lalu ukuran dan standarnya apa sehingga orang bisa masuk surga atau neraka? Maka Allah tidak akan zalim dengan tanpa memberi manusia petunjuk dan panduan juga pedoman. Panduan hidup tersebut adalah Al-Quran yang diturunkan pada malam Al-Qadar, sehingga manusia tidak salah dalam membimbing, berpikir, dan mengukur kemuliaan manusia yang akan berpengaruh kepada pola hubungan antara manusia itu sendiri. Apabila jiwa telah siap, kesadaran telah mulai bersemi, dan Lailatul Qadar datang menemui seseorang, ketika itu malam kehadirannya menjadi saat qadar, dalam arti saat menentukan bagi perjalanan sejarah hidupnya pada masa-masa mendatang. Saat itu bagi yang bersangkutan adalah saat titik tolak guna meraih kemuliaan dan kejayaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Dan sejak saat itu malaikat akan turun guna menyertai dan membimbingnya menuju kebaikan sampai terbit fajar kehidupannya yang baru kelak di hari kemudian. Sesungguhnya seperti telah dijelaskan pada surah Abasa, nasib seseorang sudah ditentukan, apakah ia akan bahagia atau celaka. Ada orang yang awalnya saleh tetapi sebelum meninggal dia melaksanakan amalan ahli neraka, maka jadilah ia ahli neraka. Namun nasib tersebut merupakan rahasia ilahi. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi hari esok kecuali Allah. Tidak ada yang tahu nasib seseorang kecuali Allah. Oleh karena itu, manusia diberi kebebasan untuk berusaha, memilih jalannya sendiri. Dalam perjalanan hidup manusia, kita sering menemukan orang yang berubah secara total. Ada orang yang dari buruk menjadi baik, yang sering disebut insaf, dan sebaliknya ada orang yang baik menjadi buruk. Kalau kita melihat orang yang insaf, maka pada dirinya akan ditemukan titik tolak perubahan. Titik balik yang membuat dia berubah menjadi lebih baik. Garis mana yang menjadi pemisah titik balik itu? Itulah Al-Quran. Meminjam istilah Profesor Denning, seorang ahli quality control Amerika, tokoh yang berperan penting untuk mengangkat perekonomian Jepang dari terpuruk karena bom Hiroshima Nagasaki hingga bisa bangkit seperti sekarang. Beliau memiliki konsep agar bisa menghasilkan produk yang berkualitas melalui tahapan PDCA atau Plan, Do, Check, Action. Yang ingin digarisbawahi dalam pembahasan kali ini adalah cek, bahwa untuk memperoleh hasil yang baik perlu dilakukan evaluasi secara berkala setelah melaksanakan apa yang direncanakan. Kita sudah bicara perencanaan pada pembahasan sebelumnya. Dalam istilah lain, evaluasi atau cek disebut muhasabah atau introspeksi. Umar bin Khattab pernah berkata, hasibu qabla an tuhasab. Evaluasilah dirimu sebelum dievaluasi di akhirat nanti. Islam sudah mengajarkan muhasabah ini sejak 1400 tahun yang lalu. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita agar selalu mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah. Seperti beliau contohkan dalam sehari tidak kurang dari 70 kali. Itu Rasulullah yang sedikit dosanya bahkan tidak punya dosa. Muhasabah juga bisa dilakukan dengan setiap salat. Dalam salat malam, dan yang paling ditekankan oleh Rasulullah adalah muhasabah tahunan yang dilakukan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, kita dianjurkan untuk menyepi, berdiam diri di dalam masjid, merenung tentang diri, evaluasi, dan rencana apa yang akan dilakukan setahun ke depan. Berdiam diri dan merenung di masjid tersebut dikenal dengan istilah itikaf. Ini yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah pada setiap bulan Ramadan. Selama hidupnya Rasulullah selalu melakukan itikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Beliau menghidupkan malam itu, membangunkan keluarganya bersungguh-sungguh dalam beribadah, seperti diriwayatkan Bukhari dan Muslim, dan menjauhkan diri dari para istrinya, seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Malam itu juga merupakan malam titik tolak perubahan pada diri Nabi, karena pada malam itu Nabi pertama kali menerima Al-Quran di Gua Hiro. Setelah malam itu ada perubahan total pada diri Nabi yang berdampak pada perubahan dunia. Karena mulai malam itu Nabi diangkat menjadi utusan Allah, Rasulullah, dan terus berjuang menyebarkan Islam hingga akhir hayatnya. Inna anjalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan.
kekesalan, kekecewaan akan kondisi masyarakat membuat Nabi saat itu tidak bisa tenang. Sudah menjadi kebiasaan di usianya yang mendekati 40 tahun pada bulan Ramadan, Nabi menyendiri di Gua Hiro yang merenung tentang diri dan masyarakat Arab yang sudah jauh dari kebaikan. Mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan, kejahatan di mana-mana, kegiatan asusila merajalela, kriminalitas tak terkendali. Allah telah menurunkan Al-Quran secara bertahap, dimulai pada bulan Ramadan tersebut di saat Nabi menyendiri di Gua Hiro. Malam tersebut merupakan malam yang mulia dan penuh berkah. Al-Quran turun secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Pada malam yang mulia itulah Nabi Muhammad SAW pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril. Malam itu merupakan malam titik tolak pergerakan dakwah Islam. Para ulama berpendapat bahwa Al-Quran sebenarnya sudah selesai dibuat sejak dahulu kala. Namun Al-Quran itu diturunkan secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Para ulama berpendapat juga bahwa redaksi anzala dalam Al-Quran digunakan untuk menunjuk kepada turunnya sesuatu secara utuh sekaligus, sedangkan nazala untuk turunnya sesuatu secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Redaksi ayat ini wa ma adraka menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar merupakan malam yang sangat mulia, malam yang dahsyat dan hebat, yang tidak mudah diketahui hakikatnya, setara dengan dahsyatnya berita kiamat dan hari pembalasan. Tahukah kamu apakah itu Lailatul Qadar? Pertanyaan ini biasanya juga diajukan untuk hari kiamat. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah. Dalam Al-Quran ditemukan redaksi ayat wa ma yudrika juga 3 kali dan wa ma adraka 13 kali. Sementara ulama membedakan penggunaan dua redaksi ini. Wa ma yudrika digunakan untuk bertanya sesuatu untuk hal-hal yang tidak mungkin diketahui walaupun oleh Nabi SAW sendiri, seperti kapan datangnya kiamat. Sedangkan wa ma adraka digunakan untuk bertanya sesuatu yang tidak diketahui tetapi akhirnya Allah menyampaikannya kepada Nabi, seperti tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jangan biarkan Lailatul Qadar ini berlalu begitu saja tanpa diisinya dengan sesuatu yang bernilai tinggi. Lailatul Qadar adalah momentum yang bisa jadi penentu untuk malam-malam selanjutnya. Malam ini bisa menjadi penentu. Malam ini memiliki nilai yang lebih dari 1000 bulan. Malam 1000 bulan. Barang siapa, kata Rasul, yang pada malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala beribadah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Riwayat Bukhari Muslim. Jika hari ini kita tidak sungguh-sungguh memperjuangkan Al-Quran ini, maka 1000 tahun lagi tidak akan ada lagi peluangnya. Al-Quran sudah diturunkan, perjalanan sudah dimulai. Ketika layar sudah berkembang, pantang mundur ke belakang, maju terus, pantang menyerah. Nas al-malaikatu waruhu biha bi'ni rabbihim min kulli am. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Istimewanya malam itu sehingga sangat bodoh bila dilewatkan begitu saja kesempatan yang mulia itu. Pada malam itu malaikat turun secara bergantian ke bumi, bahkan malaikat Jibril pun turun. Malaikat Jibril turun untuk menurunkan wahyu pertama kepada Nabi di Gua Hiro. Apakah malaikat itu turun juga setelah malam di mana Al-Quran tidak diturunkan? Redaksi ayat ini menjawabnya. Tanazzalu berbentuk kata kerja mudhari atau present tense, yaitu satu bentuk yang mengandung arti kesinambungan. Artinya terjadinya sesuatu pada masa kini dan masa datang. Oleh karena itulah menghidupkan malam 10 terakhir bulan Ramadan merupakan tradisi yang harus dilestarikan meski Al-Quran sudah tidak diturunkan. Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Beliau mengisi waktu dengan ibadah dan membangunkan keluarganya. Riwayat Bukhari Muslim. Iktikaf artinya merenung dan berdiam diri dalam masjid. Ini bisa dijadikan momentum untuk evaluasi diri, merancang masa depan, sehingga tahun depan lebih baik dari tahun sebelumnya. Apa yang salah diperbaiki, bertaubat dan merencanakan apa yang dilakukan tahun depan. Evaluasi ini dilakukan tiap tahun. Pada malam-malam itu kita menyucikan diri dan siap menyambut datangnya kemuliaan pada diri.
siap menyambut datangnya para malaikat yang bahkan mengisi bumi sehingga bumi ini menjadi sempit oleh keberkahan. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, disunahkan bagi yang beriktikaf untuk tidak menjenguk orang yang sakit, tidak melawat jenazah, tidak berhubungan intim, dan tidak keluar masjid kecuali untuk hajat yang tidak bisa ditinggalkan. Tidak boleh iktikaf kecuali dengan berpuasa, dan tidak boleh beriktikaf kecuali di dalam masjid jami. Riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat dari Aisyah, pada malam Lailatul Qadar itu kita dianjurkan untuk membaca doa, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau zat yang Maha Pengampun, maka ampunilah aku. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesetaraan sampai terbit fajar. Dengan bersihnya jiwa dan berkumpulnya malaikat membisiki jiwa, maka akan tumbuh kedamaian, kesejahteraan. Jiwa akan menjadi kaya sehingga tidak lagi banyak kebutuhan, karena terasa semuanya sudah cukup, seperti orang yang kaya harta yang sudah bisa memenuhi semua kebutuhannya. Ada rasa aman, tenang, dan tidak takut. Hati yang mencapai kedamaian dan ketentraman mengantar pemiliknya dari ragu kepada yakin, dari kebodohan kepada ilmu, dari lalai kepada langit, hianat kepada amanat, riya kepada ikhlas, lemah kepada teguh, dan sombong kepada tahu diri. Demikian Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Apabila kita bisa mendapatkannya, maka ini akan menjadi titik tolak perubahan yang sangat berarti. Kita bisa menyambut fajar dengan wajah baru yang lebih baik. Kita akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nabi SAW selama hidupnya selalu berdiam diri di masjid, bertadarus, dan banyak berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebajikan dunia dan kebajikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Bagi para pejuang Islam waktu itu, fajar artinya cahaya kemenangan dakwah. Itu artinya dilalui setelah melewati malam-malam yang menentukan, yaitu ketika perjuangan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak banyak yang melihat. Akan tiba saatnya fajar kemenangan, di mana saat itu Islam berkuasa di muka bumi yang terbentang dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan. Demikian sejarah mengajarkan. Inilah titik tolak bahwa setiap manusia itu sebenarnya punya peluang untuk menjadi orang yang sukses, beruntung, berhasil. Tetapi dia harus bisa mengambil momentumnya. Ibaratnya kita ingin memiliki pesawat terbang, maka kita harus menyiapkan lapangan terbangnya. Atau kita ingin memiliki teman, ya kita harus punya lapang. Kalau lapang tenis meja mungkin kita temannya 4 orang, 3 orang. Lapang bola 11 orang. Lakukanlah banyak upaya, banyak karya, banyak usaha, sehingga pada waktunya ketika momentum itu datang, titik tolak, perubahan, kemenangan, keberhasilan dalam bidang apapun bisa kita raih. Maka surat Al-Qadar ini menjadi pelajaran yang sangat penting untuk kita, agar kita bisa mengambil momentum dalam setiap kesempatan yang ada. Kita akan lanjutkan pada surat As-Samsu pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.